Oh, mudah-mudahan Bu. Iya. Mudah-mudahan yo. Tapi dingin yakin. Yang lagi dingin banget ya. Udah on belum? Dah. Yuk kita sapa teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Sinopi Unggul. Saya Wicaksono. Pecik ketik Olo Ketoro. Salam Nuswantoro. Alhamdulillah teman-teman. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bertemu kembali. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang di sana insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Malam ini kita akan menemui Eyang Surokuto sekaligus menemui Dewi Wulan yang sedang dirundung sakit. Dan malam Sabtu ini kita bismillah mencoba untuk mengobati sakitnya Dewi Wulan menurut petunjuk bahwa Dewi Wulan dapat disembuhkan dengan lantaran getah kantil ratu dan juga keturunan yang masih hidup di zaman ini. Dan Eyang Surolangun juga yang Resi Kandang Dewa sudah memutuskan bahwa sayalah yang bisa sebagai lantara untuk menyembuhkan sakitnya Dewi Wulan. Karena beban yang saya tanggung untuk dinikahkan dengan Dewi Wulan, maka kita akali nantinya yang masuk ke raga saya adalah Jaka Seger, putra dari Eyang Resi Kandang Dewa ya. Bismillah, mudah-mudahan jalan ini, langkah ini yang terbaik. Sehingga saya tidak terbebani, tetapi Dewi Wulan bisa terobati ya. Terus begini teman-teman, hari ini malam ini Chandra tidak ikut karena saya tugaskan untuk mengubur mustika batu beras widodari di wilayah Cilacap ya. Karena data masuk dari Dinsos dan Kabupaten Cilacap itu tadi ada 37, cuman saya berikan mandat kepada Chandra hanya 13 rumah saja ya, karena saya masih menyimpan untuk teman-teman yang belum mendapatkan beras widodari. Beras widodari ini pertama adalah untuk menghindari musibah-musibah bencana, dan yang kedua adalah mendatangkan rezeki, karena leluhur sangat memperhatikan kita. Ditakutkan nanti apabila Mongso Songo datang, kita semua sudah dapat melewati dengan selamat gitu ya. Jadi mohon maaf, silakan teman-teman yang belum memiliki untuk segera mendapatkannya ya. Bagi teman-teman yang saat ini ataupun waktu dekat ini sedang mengalami kesusahan, mungkin ada perceraian, ada keluarga yang meninggal, atau bahkan ada dari teman-teman yang telah mendapat ujian
yaitu rumahnya dimasuki pencuri, ya, dengan kehilangan duit atau harta benda lainnya. Ya, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan mengalami cobaan itu, mohon dengan ikhlas dan sabar, disabarkan, diikhlaskan, ya. Karena kalau kita ratapi juga, itu rumah sudah dimasuki pencuri dan duitnya sudah hilang. Ya. Kalau kita ratapi juga percuma. Ya buat apa juga ya. Ya, mending kita ikhlaskan, kita lebih bersabar, kemudian gunakan rasa, gunakan batin kita. Bagaimana menggunakan rasa dan batin kita? Yang pertama, bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Ya. Karena hanya titipan, kita tidak berhak memiliki. Ya. Suatu saat Tuhan akan mengambil kembali. Nah, gunakan rasa itu. Yang kedua, gunakan rasa juga. Mungkin yang sudah mencuri di rumah kita, mereka itu sedang membutuhkan. Ya, mungkin anaknya masuk sekolah, istrinya melahirkan, atau ada keluarga yang sakit, dia memerlukan uang. Ya, maka dia mencuri. Maka gunakan rasa, maafkanlah dia. Nah, rasa yang ketiga adalah Tuhan sedang menguji kesabaran dan ikhlasan kita. Apabila kesabaran, keikhlasan itu sudah teruji, Allah akan gantikan yang lebih. Begitu teman-teman, memang sulit. Ya, sulit. Mungkin teman-teman bisa ngomong di sana, Mas Ino, ngomong saja. Coba kalau dia yang kena dicuri, kalau yang sedang mendapatkan musibahnya, ya memang sulit teman-teman. Sulit ya. Kadang kita bisa marah, nelangsa, ya. Padahal uang itu kita mau gunakan untuk bayar sekolah, atau beli material untuk bangun rumah, tiba-tiba dicuri. Ya. Namanya manusia ya pasti sedih. Pasti sedih. Itu manusiawi. Sedih, marah, kepengen, kalau yang ketahuan kepengen napok yang mencuri gitu ya, itu lumrah. Saya juga mungkin begitu. Tetapi ya, apa boleh buat, sudah dicuri. Ya, kita tidak tahu siapa yang mencuri. Ya tadi itu, kembali saja, kembalikan kepada rasa dan batin kita. Yang tadi kita sampaikan, insya Allah kalau benar-benar kita ikhlas dan sabar, insya Allah Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan diganti yang lebih. Tuhan tidak akan mengambil sesuatu kalau tidak akan diganti 2 kali lipat. Nah, itu teman-teman ya, itu kita gunakan rasa itu. Kita harus ada kesadaran di situ. Kalau kita sudah memiliki kesadaran itu, bukan jadi masalah. Ya, minta doanya teman-teman. Kita akan mencoba. Saya akan menemui yang merepet. Karena bagaimanapun saya harus bercerita tentang masalah ini kepada yang merepet, karena yang merepet belum mengetahui apakah jalan yang kita tempuh ini benar atau tidaknya. Saya ingin menanyakan kepada yang merepet. Kalau ini direstui, berarti kita akan lanjutkan. Tetapi kalau tidak direstui oleh yang merepet, mungkin yang merepet memiliki jalan cara yang lain. Begitu teman-teman, minta doanya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selalu melindungi kita, memberikan kita selalu kekuatan dan semangat. Amin. Doa selesai. Yuk, jalan.
Iya. Kita ke dalam dikit ya, kita nanti manggil yang merepet ya. Oke, Mbah. Duh. Ya. Kita manggil yang merepet ya, Pak. Di sini? Iya ya. Ya, udah, Mbah. Udah dalam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang merepet hadir. Iya, Mbah. Langsung ya. Iya, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nun sewu ya. Mungkin saya lancang memanggil Eyang. Tetapi saya perlu bertemu dengan Eyang merepet. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Eyang. Mohon maaf Eyang. Oke. Nanti masuk sono aja ya. Sapno. Oh, saya, Mbah. Monggo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nun sewu ya. Mohon maaf sekali lagi. Sudah merepotkan yang merepet. Ada apa dirimu memanggilku? Begini yang. Saya ingin doa restu dan juga petunjuk Eyang. Karena malam ini saya mendapatkan amanah dari Eyang Resi Kendang Dewa untuk menyembuhkan Dewi Bulan, putrinya Eyang Surokuto. Dewi Bulan sudah sakit sangat lama, tetapi belum sembuh. Kemudian Eyang Surokuto dan Eyang Kendang Dewa mendapatkan petunjuk yang dapat menyembuhkan
itu lantaran oleh keturunan yang masih hidup. Memiliki mustika getah kampil ratu. Eyang Kandang Dewa langsung menemui dan memanggil saya karena beliau tahu kalau sayalah yang memegang mustika getah kampil ratu saat ini ya. Baguslah jika seperti itu. Lalu masalahnya di mana? Dirimu tinggal pergi, sembuhkan. Lalu tugasmu selesai. Betul Eyang. Yang menjadi beban saya adalah Eyang, karena ayandahnya Dewi Wulan, Eyang Surukuto, telah bernadar atau bersumpah bahwasanya jika yang menyembuhkan putrinya seorang laki-laki, maka akan dinikahkan. Itu yang menjadi beban saya ya. Ya sudah. Sekarang dirimu berangkat, sembuhkan, lalu nikahi Dewi Wulan. Putuskan sumpah Surukuto. Apa yang menjadi masalahnya? Ini beban buat saya ya. Ayang kan tahu sendiri ya. Saya hidup di alam ini sudah punya istri, punya anak. Dan di alam Eyang kan tahu, saya juga sudah menikah dengan Dewi Tunjung Biru, putra Ayanda Ki Jagat Lawang. Ya, saya tidak sanggup yang kalau menikah lagi. Apa yang menjadi bebanmu? Dirimu tidak harus mencari nafkah untuk mereka. Mereka bisa mencari makannya sendiri. Lantas apa yang dirimu pikirkan? Bukan tentang nafkah lahir ya. Kalau tentang makan, pakaian, mungkin saya tidak harus mencari untuk mereka. Yang jadi beban saya adalah nafkah lahirnya yang saya tidak mampu, tidak sanggup untuk membagi rasa, membagi hati. Dan saya juga belum mampu untuk membagikan waktunya yang tahu sendirilah. Kadang amanah dari leluhur itu membuat saya jarang pulang, atau nantinya takut tidak bisa membagi waktu. Begitu yang bukan masalah nafkah lahir sih, makan pakaian, insya Allah mereka
tidak membutuhkan dari saya. Begitu yang sekarang aja itu Tanjung Biru aja kalau 2 Jumat tidak ketemu ya sudah ngambek. Tambah satu lagi gimana ya? Tiga-tiganya ngambek kan saya susah ya. Itulah yang membuatku bangga pada dirimu. Dirimu selalu menggunakan rasa, memikirkan orang lain, terutama rasanya. Lantas sekarang, apakah dirimu sudah mempunyai cara menyelesaikan masalah ini? Insya Allah ada ya. Nah ini yang saya ingin mendapatkan petunjuk dan juga doa restunya ya. Jadi nanti saya yang akan menyembuhkan ya. Bismillah, dengan lantaran mustika getah kantil ratu dan saya yang masih hidup di alam ini, nanti Allah akan memberi kesembuhan pada Dewi Wulan. Dan nanti yang akan dinikahkan itu bukan saya tapi putra bungsu dari Eyang Resi Kandang Dewa, namanya Jaka Seger. Bagaimana caranya? Yaitu yang nanti raganya Raden Jaka Seger masuk raga saya. Setelah nanti saya menyembuhkan, keluarlah raga Jaka Seger. Dan saya mengatakan kepada Dewi Wulan bahwa Jaka Segerlah yang menyembuhkan. Maka yang akan dinikahkan adalah Jaka Seger dan Dewi Wulan, bukan saya yang. Begitu. Nah, yang saya tanyakan hukumnya bagaimana? Sah apa tidak? Apakah saya tidak membohongi itu? Bagaimana mohon petunjuknya. Ya, yang namanya pernikahan pasti sah jika memenuhi syarat, asal semuanya dipenuhi secara syariat. Pernikahannya sah. Lantas apa lagi yang dipikirkan? Yang saya pikirkan itu tentang hukum sumpah atau nadarnya yang Surokuto karena yang Surokuto itu nadar dan bersumpah yang menyembuhkan putrinya akan dinikahkan. Nah, kenyataannya nanti kan yang menyembuhkan lantaran saya dan mustika getah kantil ratu Berarti kalau ikut sumpahnya Eyang Surokuto, kan saya yang dinikahkan
Tapi nantinya ini Jaka Sekar. Nah, hukumnya sumpahnya yang suruh itu gimana yang? Kalau saya alhamdulillah yang. Hukum pernikahannya karena Jaka Sekar telah masuk ke dalam ragamu. Secara syariat itu sah. Tapi untuk sumpah Surakuta, Allahu a'lam. Terus menurut Eyang bagaimana ya? Ya, Dewi Wulan sedang sakit. Dia membutuhkan pertolonganmu. Tolonglah dia. Urusan siapa yang akan dinikahkan, biarlah nanti Surakuta yang menentukan. Ya. Baiklah yang. Ya memang saya berniat untuk membantu. Karena memang petunjuknya itu saya sudah menyampaikan ke Eyang Resi Kandang Dewa. Saya pinjami Mustika Kantil Ratu biar Eyang Kandang Dewa yang menyembuhkan, katanya tidak bisa. Karena petunjuknya harus leluhur yang masih hidup di saat ini ya, gitu. Jika sudah seperti itu, lanjutkanlah. Tolonglah Dewi Wulan. Dia memerlukan pertolongan darimu. Oke yang. Minta doa restunya. Mudah-mudahan ini takdir dari Tuhan. Lewat lantaran saya dan Mustika Kantil Ratu, Dewi Wulan dapat sembuh dari penyakitnya. Nah ini saya bingung lagi yang. Saya kan manusia biasa ya. Terus bagaimana saya mau menemui Dewi Wulan? Apa yang kau pertanyakan? Dirimu pergilah ke sana. Mana mungkin Dewi Wulan yang dibawa kemari? Dia sedang sakit. Sepantasnya dirimulah yang ke sana. Iya saya kesananya gimana ya? Saya nggak tahu tempatnya. Terus gimana saya kesananya? Surakuta, dia yang akan membawa kalian ke sana. Oh ya. Berarti nanti yang Kuto datang membawa saya ke sana yang. Nah, kalau saya dibawa sana juga saya takut yang ada apa-apa. Saya nggak tahu tempatnya di mana. Nanti saya dibawa sana, nanti saya nggak boleh pulang. Terus saya nggak bisa ke bumi lagi, bagaimana ya? Jika seperti itu, Kiai Jalak akan mendampingi kalian. Oh iya. Yang Jalak ya yang. Alhamdulillah. Berarti nanti yang Jalak mengikuti saya ya. Takut ada apa-apa di jalan ya. Betul. Alhamdulillah. Ya udah yang, terima kasih atas petunjuk dan doa restunya. Doakan saya biar dapat menyembuhkan Dewi Wulan dan saya kembali ke
alam saya dengan sehat, selamat paras. Tentu saja. Berhati-hatilah. Nggih, Eyang. Nun sewu sekali lagi. Sudah merepotkan Eyang. Memanggil Eyang. Mohon maaf, Yang. Eyang pamit. Nggih, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nunggu di sini dulu. Ya, ya. Nanti Eyang Surokuto datang Terus? membawa saya ke sana, nemuin Dewi Wulan. Terus, sono gimana? Ya nanti minta barang ikutlah. Saya sendirian. Kamu sendirian di sini, saya sendirian di sana. Udah, nunggu di sini. Ya nunggu di sini. Kopinya masih ada? Masih? Ngopi di situ? Ya. Kopi. Aduh. Oh, kupat enak banget yo. Ya, dingin-dingin ya nih, Pak. Kupat. Maksudnya biasanya kan kata keras. Kayak kupatnya kayak Banyak. ya banyak halus gitu loh. Siapa yang bikin sih? Ya, di rumah biasa, Bu. Aduh, apa anak saya yang bikin ya? Iya. Biasanya keras gini enak lembut kok, lembut tapi banyak gitu loh. Pak, kena dingin. Kerupuknya cuma melempem, masuk angin kerupuknya. Oke. Apa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir? Ambil sembarang. Mana, Pak? Alhamdulillah. Oh. Sit. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Surokuto. Alhamdulillah. Bener no, Eyang Surokuto no. Betul? Oh, iya, alhamdulillah. Iya benar. Ya. Eyang Surokuto. Alhamdulillah Eyang. Kami udah menunggu agak lama. Sudah ngopi. Sudah makan kupat 2, kerupuknya 2. Oh, yang. Bagaimana keadaan Putri Dewi Wulan? Apakah bisa datang ke tempat ini atau gimana ya? Oh, berarti saya harus ke tempatnya Putri Dewi Wulan. Nanti saya dibawa Eyang Surokuto menemui Dewi Wulan. Tapi nanti itu anak saya dan senter cahaya itu boleh dibawa nggak Yang? Oh, G. Bismillah Yang. Insya Allah ini mustika katakan ratu sudah saya bawa.
Nanti setelah Eyang bawa saya di hadapan Putri Dewi Wulan, kita berdoa bersama-sama ya. Jadi saya ikut Eyang. Sekarang Gi. Oh ya. No, Ya. rangselnya dibawa, Iya, terus mau dibawa yang suruh kutu. Sono juga. Iya deh. Ini Udah. kameranya gimana? Hah? Kameranya? Katanya boleh cahayanya. Jangan ngomong kamera, Iya. ngomong center. Ya. Gi, siapa yang? Mau goyang. Aduh. Loh, saya ditinggal ini. Yang? Oh iya, sebentar. Sebentar, Yang. Aduh, saya sadar ini ketinggalan. Yang,